Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Gamas Jaya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Misal Ardian dari Prodi Manajemen. Marcelino, Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah. Perkenalkan, nama saya Patricia Ibiriono. Dalam mata kuliah kewarganegaraan yang telah diberikan oleh dosen pengampu selama 1 semester yang di dalamnya mempelajari tentang cara menjadi warga negara yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak melanggar dari hak asasi manusia. Warga negara yang baik adalah warga negara yang turut serta dalam demokrasi negaranya. Dalam setiap pendapat yang dibutuhkan, warga negara yang baik selalu ikut berpartisipasi untuk kemajuan bangsanya. Dalam pemilihan umum misalnya, seluruh warga negara Indonesia diberi kesempatan untuk memilih calon pemimpinnya. Warga negara yang baik memiliki beberapa ciri atau karakteristik, yaitu kritis, yang kedua ada terbuka, jujur, rasional, adil, memiliki rasa yang hormat antar pendapat satu sama lain, berani dan bertanggung jawab, serta senang membuka diskusi. Kewarganegaraan sendiri harus diiringi dengan persatuan dan kesatuan dengan cara menjadi warga negara yang baik untuk menjadi HAM antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri, korupsi dan kekerasan seksual pada anak usia dini adalah salah satu fenomena penyimpangan sosial yang melanggar HAM. Pertama-tama saya akan membahas contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya mengenai korupsi. Korupsi secara umum adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya orang terdekat mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Korupsi dan kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan kerah putih dan kejahatan luar biasa, baik korupsi bentuk kecil seperti terlambat masuk ke kelas atau berbohong, maupun korupsi yang merugikan banyak pihak. Faktor yang menyebabkan korupsi yaitu 1. Aspek individu pelaku, 2. Sifat amak manusia, 3. Lemahnya iman, 4. Kurangnya upah untuk biaya hidup, 5. Gaya hidup konsumtif. Berikut ini kami akan menampilkan contoh korupsi. Hei, jam piro iki kok telat, Don? Maaf, Mak. Loh, Kurang tak? ya wis mulai. Dari video yang saya tampilkan tersebut, maka kita dapat mengetahui korupsi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan dan ketidakjujuran di masyarakat. Penyimpangan anggaran dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya, pendidikan, perlindungan, lingkungan, penelitian, pembangunan, dan lain-lain. Dampak korupsi yang lain bisa berupa seperti yang pertama, runtuhnya akhlak dan moral serta integritas dan religiusitas bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, turunnya moral pribadi yang melakukan korupsi. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan pastinya. Sebab korupsi dapat mengurangi kepercayaan publik.
Kemudian contoh fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang kedua adalah kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai usia tertentu, di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak di bawah umur tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat di Indonesia terkejut. Mengapa? Karena kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, enggan untuk melaporkan kejadian tersebut. Kekerasan seksual ini akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berdampak terkait dengan trauma yang berkepanjangan. Bahkan trauma tersebut terbawa hingga anak ini beranjak dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami anak tersebut diantara lain sebagai berikut. Banyak dari mereka yang mengalami trauma, tidak percaya diri, sulit menerima keadaan, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual bisa berubah menjadi pemarah dan sensitif pada segala sesuatu. Dampak lainnya adalah yang pertama, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, betrayal, yang artinya itu betrayal. Yang kedua, trauma secara seksual, yang artinya traumatic sexualization. Yang ketiga, merasa tidak berdaya, powerless. Dan yang keempat, dan stigmatization secara fisik. Memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Kekerasan seksual masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena tidak hanya dirugikan secara fisik seperti kerusakan pada organ reproduksi dan bagian fisik lainnya, maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaannya. Nah itu, sebagai generasi muda dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perbuatan korupsi tersebut, karena hal tersebut adalah hal yang tidak terpuji dan pastinya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga perilaku untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan adanya pendidikan MKU mata kuliah umum kewarganegaraan pada semester 4 ini yang diampu oleh Bapak Rocky sebagai dosen pengampu M3, dapat memberi kita pendidikan karakter dan pendidikan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang sangat strategis dan efektif. Kita juga harus secara tegas mengimplementasikan Pancasila karena sifat Pancasilais merupakan karakter anti korupsi dan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga informasi yang di atas bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.